إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد أوصيكم ويا إخوتي وأخواتي بالله أعزني الله وإياكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تتقون لعلكم ترحمون لعلكم تفلحون يقول الله ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا اللهم صرف قلوبنا على طاعتك وعلى طاعة رسولك أما بعد para ikhwah أعزني الله وإياكم Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini Allah memberi kesehatan dan kesempatan kembali kepada kita duduk bersama di masjid yang mulia, di Masjid Baitul Hidayah, tempat kita membangun kecerdasan spiritual, tempat kita mengupdate, memperbaiki iman kita kepada Allah, iman kita kepada para malaikatnya, iman kita kepada kitab-kitabnya, iman kita kepada para rasul, iman kita kepada hari akhir. Kampung asal sana kita akan negeri akhirat. Kita akan dimintai pertanggungjawaban semua amal yang kita lakukan, yang baik maupun yang buruk. Yang baik Allah akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda, yang buruk Allah akan membalas setimpal keburukan yang dilakukan oleh tiap-tiap hamba. Syukur kita pada malam hari ini dalam menikmati dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan dan kesempatan kita duduk di forum yang sangat mulia, majelis zikir kita, majelis ilmu kita, majelis untuk meningkatkan kembali pemahaman kita tentang Islam, tentang Al-Quran dan tentang As-Sunnah, majelis untuk memperbaiki
mendahului iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai iman kita kepada pilar yang keenam, iman kepada Allah dari wasyari. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam untuk Nabi yang sangat kita cintai, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan juga Allah sampaikan, Allah karuniakan untuk kita semua secara khusus yang pada malam hari ini kita bersama-sama membuktikan cinta kita kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di majlis ilmu. Para ikhwah azani Allah wa iyyakum, sebagaimana yang diminta oleh pengurus bahwa pertemuan pada malam hari ini temanya adalah tauhid atau aqidatul Islam, akidah Islam, maka tema yang akan kami angkat kewajiban bagi tiap-tiap muslim laki-laki maupun muslim wanita. Ada 3 perkara. Jadi 3 perkara yang wajib dipelajari oleh setiap muslim laki-laki maupun setiap muslimah. Kajian akidah pada malam hari ini kita menggunakan referensi Syarah Al-Usul Tsalatsa yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Di awal tema Syarah Al-Usul Tsalatsa, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala memberi atau membuka satu kata yang menggunakan kata perintah, kemudian diikuti dengan sebuah doa, I'lam rahimakallah. Dan ini merupakan ciri kitab tauhid yang disusun oleh beliau. Pasti seakan-akan terjadi dialog antara penyampai ilmu, penulis ilmu tentang akidah Islamiyah dengan yang membaca buku yang disusun oleh beliau. I'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah mengasihimu. Jadi seakan-akan terjadi komunikasi antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala yang menyusun kitab Al-Usul Tsalatsa ini dengan pembacanya yang berusaha untuk memahaminya. Kemudian yang luar biasa adalah diikuti dengan sebuah doa. Jadi setiap yang membaca berarti mendapatkan sebuah doa yang pernah dipanjatkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Ketahuilah wahai saudaraku, rahimakallahu, semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Semoga Allah menyayangimu. Annahu, sesungguhnya, wajib ala kulli muslimin, atas tiap-tiap seorang muslim laki-laki, wa muslimatin, dan tiap-tiap seorang muslimah wanita. Apa yang wajib adalah ta'allum thalathi hadhil masail, mempelajari 3 permasalahan yang sangat urgen, yang sangat penting, yang sangat pokok. Wal amalu bihinna, dan setelah mempelajari 3 permasalahan penting yang sangat pokok ini, mereka tiap-tiap muslim laki-laki maupun tiap-tiap muslimah wanita wajib untuk mengamalkannya. Jadi bagi
para mubtadi yang mempelajari sebuah ilmu, khususnya adalah ilmu tentang akidah Islamiyah, setelah mengetahui 3 pokok dasar yang sangat penting dalam agamanya, maka dia wajib mengamalkannya. Tidak hanya sebatas teori keilmuan yang dia pahami, hanya tersimpan di folder memorinya, tapi ada kewajiban wal amal bihinna, mengamalkannya. Karena setiap ilmu itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jangan sampai tambahan ilmu yang kita dapat di setiap kita duduk di majelis ilmu, tapi tidak ada action setelah kita mendapatkannya, action di dalam mengamalkannya. Nanti akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana 15 abad yang lalu Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang hamba di hari kiamat nanti tidak akan mampu melangkahkan kedua telapak kakinya, sehingga dia harus melalui 4 pertanyaan yang Allah tanyakan. Di antara 4 pertanyaan itu adalah wa an ilmihi madza amila bi. Allah bertanya tentang ilmu yang dulu pernah dipelajari di dunia, apakah diamalkan atau tidak. Para ikhwah azani Allah wa yakum, oleh karenanya jangan sampai kita mendapatkan tambahan ilmu di setiap duduk di majelis ilmu, tapi aplikasinya zero, sifar, nol. Setiap ilmu yang kita pelajari atau tambahan ilmu yang kita dapat, kita harus berikrar untuk kita amalkan. Setelah kita amalkan, kita jalankan. Yang dimaksud 3 perkara yang sangat penting yang wajib dipelajari oleh setiap muslim laki-laki dan setiap muslimah. Al-ula, yang pertama, annallaha khalaqa. Yang pertama yang wajib diketahui dan wajib dipelajari oleh seorang tiap-tiap muslim laki-laki maupun tiap-tiap muslimah, annallaha khalaqa, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pencipta, yang telah menciptakan kita. Jadi ilmu yang pertama bagi seorang muslim laki-laki maupun seorang muslimah yang harus mereka pelajari dan mereka ketahui, mereka harus paham, harus mengerti, harus mengetahui siapa yang menciptakan. Ini yang pertama, karena nanti menjadi bagian dari salah satu 3 pertanyaan hidup. Man rabbuka, siapa Tuhan? Ketika kita tidak kenal dengan Tuhan kita, khaliquna, yang menciptakan kita, wa walidu hayatina, dan yang memberi kehidupan kepada kita, wa mudabbiru umurina, dan yang mengatur semua urusan kita. Urusan kita ini diatur oleh Allah di 3 kehidupan. Ada tambahan 1, berarti termasuk kehidupan di alam rahim. Jadi kehidupan di alam rahim itu adalah kehidupan penciptaan diri kita. Kita sudah diatur sama Allah. Penciptaan diri kita melalui 3 fase. 3 fase atau 3 atuar, 3 stadium. Tidak ada yang melalui 1 stadium. Stadium 1, stadium 2, stadium 3. Stadium 3 itu adalah stadium penyempurnaan. Dan ini awal. Diri kita diatur oleh Allah dalam hal penciptaan. Kemudian berlanjut, Allah mengatur kehidupan kita di dunia. Sebenarnya dunia dan
waktu kita diproses diciptakan oleh Allah di rahim ibunda kita itu sama bagian dari dunia, karena rahim juga bagian dari dunia. Hanya saja kehidupan kita di alam rahim, Allah memasukkan ruh ke dalam jasad kita ketika kita masuk usia 4 bulan. Itu belum ada tanggung jawab. Jadi kehidupan yang belum ada tanggung jawab, karena kita baru memasuki kehidupan di fase penciptaan. Tapi Allah sudah mengambil janji setiap kita. Jadi di saat Allah itu memerintahkan malaikat rahim mencatat 4 hal, termasuk juga ajal kita, rizki kita, itu dicatat. Kita diambil janji, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Maka semua makhluk baru selain bapak dan ibunya yang diciptakan oleh Allah di rahim masing-masing ibunya itu menjawab, bala syahidna, betul ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau Rabb kami, Engkau yang menciptakan kami. Tapi ketika lahir lupa, lalai dengan pengambilan janji yang Allah ambil ketika kita ketika roh itu awal dimasukkan ke dalam jasad kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul di tengah-tengah kita, mengingatkan kembali melalui wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada seorang rasul bahwa dulu kita pernah diambil janji setianya oleh pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diingatkan kembali tentang di alam penciptaan, di alam rahim. 9 bulan 10 hari secara umum. Di alam rahim kita diatur oleh Allah, proses penciptaan. Di dunia ini kita diatur oleh Allah. Kita diatur oleh Allah. Siapa yang di dunia itu tidak rela dan tidak ikhlas, tidak tunduk dan tidak patuh diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kecelakaan di kehidupan berikutnya. Yang patuh dan tunduk hanya seorang mukmin dan seorang mukminah, seorang muslim dan seorang muslimah. Orang yang berada di luar Islam, kepatuhannya dan ketundukannya beda. Kepatuhan dan ketundukan yang murni hanya dirasakan bagi seorang muslim laki-laki maupun seorang muslimah, seorang mukmin laki-laki maupun seorang mukminah. Dengan panduan Al-Quran, pedoman hidup kita yang pertama, dan pedoman hidup yang kedua, sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai kita keluar dari aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa yang keluar dari aturan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak akan mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan ketika memasuki kehidupan berikutnya, kehidupan di alam barzakh. Siapa yang tidak kenal penciptanya, berarti kafir kan ya, atau PKI, yang tidak mengenal Tuhan dan tidak mengakui adanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, maka akan kalang kabut di alam barzakhnya, kalang kabut. Kemudian bangkit dari alam barzakh memasuki kehidupan yang terakhir, kebingungan dan kecelakaan besar yang akan dirasakan. Maka alhamdulillahirabbil alamin, di alam rahim, alam penciptaan kita diciptakan oleh Allah yang dibagi menjadi 3 fase atau 3 stadium kita mengimani. Dulu
proses penciptaan diriku, selain bapak dan ibuku menjadi makhluk baru, Allah yang menciptakan aku. Dan alhamdulillah kita lahir dari lingkungan keluarga muslimah. Akhirnya janji setia yang diambil oleh Allah, pengakuan bahwa Allah Rabb kita itu tidak lepas, terupdate kembali. Dan ketika kita pertama kali belajar dididik oleh seorang ustadz dan ustadzah, kalau kita dulu tidak lewat TK pendidikannya, langsung madrasah ibtidaiyah atau SD, dibangun keilmuan kita menjadi background awal, basic dasar ilmu kita adalah yang berkaitan dengan dua kalimat saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi dengan keimanan di dalam hati, aku bersaksi dengan sungguh-sungguh dengan keimanan di dalam hati bahwa tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dan aku bersaksi dengan sungguh-sungguh dengan keimanan di dalam hati bahwa sesungguhnya Muhammad adalah seorang hamba, adalah hamba Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita pun diajari raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Aku rela Allah Tuhan, aku rela Islam agama, aku rela Muhammad Nabi, aku rela Muhammad adalah sebagai Rasulullah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini adalah updating dari pertama kali pada waktu kita berada di alam rahim, diambil jadi setia kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan kembali oleh Allah melalui wahyu Al-Qur'an, yang wahyu Al-Qur'an itu 15 abad yang lalu disampaikan, diturunkan kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kembali kepada tiga pokok permasalahan yang wajib kita pelajari sebagai seorang mukmin, seorang mukminah, seorang muslim, seorang muslimah. Kita wajib mengetahui yang pertama dalam hidup ini, bahwa Allah itu adalah pencipta kita. Allahu khaliqi wa walidul hayat. Allah yang menciptakan aku dan Allah yang memberikan kehidupan kepadaku. Ini kalau tidak ada tangan kuat nanti kita tidak bisa jawab. Man rabbuka, pelunga-pelungu. Siapa Tuhanmu? Pada waktu hidup di dunia tidak mengerti bahwa Allah yang menciptakan dirinya, Allah adalah Tuhannya yang berhak diibadahi. Tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa Allah khaliquna, Allah itu yang menciptakan kita, tidak hanya sebatas teori keilmuan, sebatas pengetahuan saja. Tapi setelah kita paham Allah pencipta kita, Allah kita imani, Allah yang wajib kita ibadahi, Allah yang wajib kita sembah. Kita terus diingatkan itu, Allah yang menciptakan kita, Allah yang berhak kita ibadahi. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sholat kita diingatkan membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Kita diingatkan
kita diingatkan Allah itu Tuhan semesta alam yang menciptakan alam semesta dan isinya, yang menciptakan kita. 4 rakaat ya. Kita baca semuanya. Dalam sholat sir, kalau dalam sholat jahar kan diwakili imam 2 rakaat. Kalau 4 rakaat yang sir berarti kita baca sendiri. Itu diingatkan. Jangan sampai bolak-balik baca Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin, keyakinan, keimanan tentang Allah Rabbul Alamin, Khaliquna yang menciptakan kita, Ma'buduna yang kita ibadahi, masih ngambang. Maca alhamdulillah balik masih keimanannya kepada Allah yang Maha Pencipta tidak tertanam kuat, terinstal kuat, terekstrak kuat di dalam hatinya. Kemudian kita juga diingatkan dengan surah Al-Fatihah itu ada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kami beribadah. Ini janji, sebuah janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjanji hanya Allah yang kita ibadahi. Berarti apa? Kita tidak boleh menyekutukan Allah, selingkuh dalam hal ketuhanan. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Memohon pertolongannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dalam keadaan genting maupun ketika dalam keadaan aman. Memohon pertolongan Allah itu tidak hanya dalam keadaan genting. Ya, pada saat kita sholat itu bukan dalam keadaan genting. Banyak orang salah meminta pertolongan Allah itu ketika dalam keadaan genting. Dalam keadaan genting maupun tidak dalam keadaan genting, tetap kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah. Semua makhluk butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai meminta pertolongan kepada selain Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik kita, memberikan pentarbihan yang sempurna kepada kita. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ketika kamu meminta, maka mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kamu membutuhkan pertolongan, maka mintalah langsung pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surah Al-Fatihah itu juga merupakan jadi doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus betul-betul khusyuk madhep di saat kita berdiri menghadap kiblat, menunaikan sholat fardu 5 waktu maupun sholat sunnah rawatib, khususnya ketika kita membaca suratul Fatihah. Ini bagi imam jangan terlalu cepat. Kalau rakaat kedua, rakaat ketiga, sama rakaat keempat itu seperti por. Diingati, karena membaca Fatihah itu adalah dialog antara musalli, orang yang sedang salat itu, dengan rohnya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau imam bacanya cepat di rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat, ya makmumnya ketinggalan. Bangkit dari sujud, bangkit dari tasyahud awal, memasuki rakaat yang ketiga, yang berdiri duluan kan imam. Sing maca duluan Fatihah ya imam. Apalagi rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat itu tidak dengar. Maca dewek-dewek. Makmumnya baru separuh, imamnya wis ruku.
imamnya suruh. Walaupun tetap langsung ngikuti, nggak usah dilanjutkan malah ketinggalan rukun berikutnya. Ya, sesekali sundul aja imamnya. Enggak gitu ya nanya sundul itu sengaja ya. Jadi imam itu tidak boleh egois ya. Ya, walaupun dia selesai dulu, lampunya belum tentu selesai. Makanya bacanya pelan-pelan. Standarnya kalau baca tasbih itu 3 kali ketika rukuk, ketika sujud ya diperlambat. Hitungan 3 itu minimal. Kalau makmumnya baca 3, ya imamnya baca 5 atau pelan-pelan bacanya. Berkomunikasi sama Allah kadang-kadang pengen cepet ya. Rukuk iya. Terus apa? Iktidal itu. Iktidal imam hanya baca sami Allah liman hamidah lalu rukuk. Karena ada bacaan doa iktidal. Sami Allah liman hamidah makmum apa? Rabbana lakal hamdu. Masih ada yang diteruskan. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kadang-kadang imamnya hanya sami Allah liman hamidah. Terus langsung sujud. Sementara apa? Makmumnya melanjutkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Saya jual kalau di imam yang cepat itu. Selesai. Kalau di luar tak pukul. Jual. Kadang-kadang senis jenggotannya sholatnya cepat teman. Jenggotannya sholatnya cepat. Preteng ini jenggot. Tarik. Harus anteng gitu. Anteng. Kemarin itu saya ngisi NA di Masjid Baitur Rahman. Masjid di Jalan Durian. Roman. Karena di situ imamnya tidak tetap di imamnya sudah ganti. Iya, Masjid Roman. Di depannya Seberang itu. Iya di depannya Mas Iwan. Iya, masih. Cepet. Jadi rukuknya kayak jadi dari sampai orang dalam itu sujud. Cepat duit. Tidak menikmati. Berapa lama sih yo berkomunikasi dengan Allah dalam sholat itu berapa lama? Melayani di warung suwe nemen bareng dadi imam cepat. Bapak ada imam yang mengatakan itu sunnah saja. Ya. Maksud kan sunnah. Pelit gitu saja. Nama itu nama gitu. Kan sunnah. Padahal yang hukumnya sunnah itu kan sebuah penyempurna dari apa? Dari yang itu orang medit sama Tuhannya ya seperti itu. Kian sunnah kian. Ya pertama meremehkan sunnah, lama-lama apa? Meremehkan yang wajib. Yang wajib. Hanya pahamnya apa? Hukum secara definisi. Tapi apa? Kepada siapa dia beribadah? Tidak mengerti tentang hakikat ibadah dan tujuan ibadah. Hanya paham definisi hukum wajib dan definisi hukum sunnah. Tidak pernah menikmati ibadah yang menjadi kewajibannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini watibillah azza wa jalla. Wa razaqana. Kita harus mengetahui Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan yang memberi rezeki kepada kita. Allahu ar-Razzaq. Dan rezeki itu tidak hanya apa? Berupa harta benda. Sehat walafiat itu rezeki. Ilmu juga rezeki. Banyak orang itu hanya beranggapan
alhamdulillah itu ketika mendapatkan harta, mendapatkan duit alhamdulillah. Dapat ilmu tidak alhamdulillah. Nikmat sehat tidak alhamdulillah. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala ada yang berupa kesehatan dan ada yang berupa harta rezeki. Jadi rezeki itu berupa ilmu, berupa kesehatan, ternyata uang. Kita duduk, alhamdulillah ya Allah saya bisa merasakan nikmatnya duduk. Banyak di antara saudara kita yang duduk tidak bisa menikmati duduk. Allah masih memberi kenikmatan ketika kita duduk, walaupun sambil bersandar jenis tua. Yang sini mampu bersandar. Nikmat duduk. Alhamdulillah ya Allah saya masih bisa berdiri dari duduk. Banyak orang yang susah ketika berdiri. Kemudian apa? Harus berdiri ancang-ancang dulu. Mau melangkahkan kaki ancang-ancang. Apalagi bangun tidur juga tidak langsung apa? Usia yang sudah 60-70 bangun tidur tidak duduk dulu di tepi tipan bisa bahaya. Belum seimbang. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Perkara yang pertama yang wajib kita pelajari bahwa Allah adalah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rizki kepada kita. Walam yatrukna hamalan, Allah itu tidak meninggalkan kita hidup dalam kesia-siaan. Bal arsala ilaina rasulan, akan tetapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Setelah kita mengetahui bahwa Allah itu adalah yang menciptakan kita, yang memberi rizki kepada kita, kemudian yang akan mematikan kita, kita pun harus tahu tentang apa dasar-dasarnya. Kita harus mengetahui Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, itu ada dalil sam'i dan ada dalil apa? Akli. Dalil sam'i itu dalil yang kita dengar dari Al-Quran dan As-Sunnah, atau yang disebut sebagai apa? Dalil nakli. Jadi tidak cukup hanya apa aku yakin Allah menciptakan kita. Harus dikembangkan pengetahuan kita. Dasarnya, dalilnya, penjelasan Allah bahwa Allah yang menciptakan kita di Al-Quran itu di surah apa? Di ayat berapa? Kemudian dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua dalil. Dalil akli maupun dalil sam'i atau dalil nakli. Dalil nakli itu disebut dalil sam'i, dan yang kedua adalah dalil akli. Wa dalilu dzalika a'ni anna Allah khalaqana sam'iyyun wa aqliyyun. Dalil yang demikian bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita itu terbagi menjadi dua. Ada dalil sam'i dan ada dalil akli. Amma sam'i fa katsirun. Adapun dalil sam'i yang kita dengar dari ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang juga disebut sebagai dalil nakli. Yang pertama, Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 2. Surah Al-An'am ayat 2 itu Allah menjelaskan bahwa Dia yang menciptakan kita. Walladzi khalaqakum min tinin thumma qada
ajalah wa ajalun musamman 'indah thumma antum tamtarun. Walladzi khalaqakum, dia Allah yang telah menciptakan kalian. Surah Al-An'am ayat 2. Ini disebut dalil sam'i atau dalil nakli. Dalil nakli atau dalil sam'i. Dalil nakli itu dalil yang dikutip dari Al-Quran. Dalil sam'i dalil yang kita dengar dari firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah yang menciptakan kita itu dijelaskan di dalam surah Al-An'am ayat 2. Huwa dia Allah, alladzi yang khalaqakum, telah menciptakan kalian. Min tinin, dari tanah. Kita diciptakan oleh Allah dari tanah. Yang dimaksud adalah abuna Adam, ayahanda kita, bapak kita, Nabi Adam alaihis salam. Kalau kita Allah ciptakan dari sperma dan ovum, tapi bahasa Al-Quran, bahasa wahyu yang Allah sampaikan melalui malaikat Jibril diturunkan disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, itu Allah mengenalkan kepada kita sebagai Bani Adam bahwa bapak kita, ya, ayahanda kita, abuna Adam itu Allah ciptakan dari tanah. Allah menciptakan 3 jenis makhluk itu dari bahan yang berbeda. Malaikat dari nur, jin dari api, kemudian manusia dari tanah. Khuliqatil malaikatu min nurin. Para malaikat itu Allah telah ciptakan dari nur. Wa khuliqatil jannu min marijim min nar. Jin itu diciptakan oleh Allah dari api yang sangat panas. Dari api. Termasuk iblis, setan itu dari api. Karena iblis, setan itu dari bangsa jin. Di dalam Al-Quran kadang Allah menamai makhluk dari bangsa jin yang durhaka tidak mau sujud kepada Nabi Adam saat diperintah Allah dengan nama iblis, kadang dengan nama syaitan. Jadi iblis, setan itu sama. Bukan iblis baik setan. Di dalam Al-Quran kadang-kadang Allah menyebut dengan sebutan iblis, kadang-kadang menyebut dengan sebutan setan. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Iblis atau setan itu dari bangsa jin aslinya. Kemudian dia fasik, dia telah fasik kepada Tuhannya. Kefasikan iblis atau setan dari bangsa jin itu pertama kali adalah pada saat Allah memerintahkan sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau sujud. Sujud dalam rangka menghormat. Bangkel iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba membangkang iblis, wastakbara gemudi iblis, sombong. Wa kana, dan iblis itu ada minal kafirin, tergolong dari hamba-hamba Allah yang kafir, walaupun semulanya beriman. Allah telah menciptakan kalian, dia Allah yang telah menciptakan kalian min tinin, dari tanah. Tsumma qada ajala, kemudian Allah menentukan, memutuskan ajal bagi tiap-tiap manusia di antara kita, yakni batas akhir waktu hidup.
ajal itu adalah batas akhir kehidupan, dan itu menjadi rahasia besar Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk terus berhati-hati dan waspada, karena ketentuan akhir waktu dari perjalanan hidup kita itu tidak ada seorang pun yang bisa menduga dan mengira-ngira. Banyak orang yang Allah matikan, Allah wafatkan dalam keadaan dia tidak menduga sebelumnya. Al-mautu faja'ah, kematian itu datangnya tiba-tiba. Ada yang dimatikan oleh Allah biduni sababin tanpa sebab. Ada yang dimatikan oleh Allah bisababin dengan sebab sakit, dengan sebab kecelakaan, dengan sebab jatuh. Ada yang tanpa sebab. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kita agar selalu memperbanyak mengingat sesuatu yang dapat memutus nikmat kehidupan. Aktsiru min dzikri hadhil ladzat. Perbanyaklah kalian semua mengingat sesuatu yang dapat memutus nikmat kehidupan. Jadi ketika seseorang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kematian datang kepadanya, maka nasi sudah tidak dibutuhkan. Makanan dan minuman seperti yang biasa dinikmati pada waktu hidup di dunia sudah tidak dibutuhkan. Wa ajalun musamman indah, dan ajal yang telah ditentukan oleh Allah itu hanya menjadi miliknya Allah. Allah saja yang tahu. Wa ajalun musamman indah, ketentuan ajal, ketetapan ajal, batas akhir kehidupan itu hanya menjadi miliknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat maut itu pun baru mengetahui si A si B hari itu adalah waktu kematiannya ya saat hari itu diperintahkan oleh Allah. Makanya tidak benar malaikat maut itu 40 hari sebelum si A si B meninggal itu dia sudah menjadi mayit. Karena namanya sudah, nama yang ditulis di daun di satu pohon katanya. Jadi ada pohon yang tertulis nama manusia sedunia. Nanti kalau yang jatuh di hadapan malaikat maut itu si A si B itu 40 hari sudah tahu. Sehingga ada yang berkeyakinan bahwa si A itu sebelum 40 hari rohnya lepas dari jasadnya, sebenarnya dia sudah menjadi mayit. Karena namanya di daun itu sudah jatuh di tangan malaikat maut. 40 hari sebelum dia meninggal masih punya kewajiban sholat. Jadi disebut mati ketika roh itu lepas, itu mati. Jadi 40 hari belum disebut mayit. Itu keterangan dari kitab Daqaiqul Akhbar. Tidak berdasar kepada hujjah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ketetapan ajal, batas waktu akhir kehidupan itu Allah saja yang Maha mengetahui. Seperti di akhir surah Luqman. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut.
Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ada 5 rahasia besar hanya Allah yang tahu. Tidak ada seorang pun di antara hambanya yang memberitahu. Ilmu saati, yang mengetahui kapan hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kiamat sugro maupun kiamat kubro. Lebih dulu mana kiamat sugro sama kiamat kubro? Sugro. Yang hidup di akhir zaman nanti ya. Kiamat sugro sama kubronya bareng. Bareng. Kiamat sugro. Kiamat sugro itu ada yang melalui sakit, ada yang tidak melalui sakit. Ada yang dengan sebab, ada yang tidak dengan sebab. Wa yunazzilul ghaitha, Allah yang menurunkan hujan. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan hujan turun. Jangan percaya sama pawang hujan. Pawang hujan juga banyak yang kehujanan. Pawang hujan itu tidak memiliki kuasa apapun, hebat bisa nahan hujan yang Allah itu telah memberi mandat tugas besar kepada malaikat Mikail. Jadi yang mengetahui kapan turun hujan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang mengaku sebagai pawang hujan yang apa ya, yang manjur ya, itu ketepatan aja. Tepatan aja. Wa ya'lamu ma fil arham. Rahasia ketiga, Allah yang maha mengetahui tentang makhluk baru yang Allah ciptakan di rahim ibunya. Tidak ada seorang pun yang tahu. Dokter aja meleset pakai USG ya, sudah masuk usia 6 bulan ya, dideteksi pakai alat yang canggih ya. Pertama kelihatan perempuan dan tahunya apa ya, berubah laki-laki. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Seseorang tidak mengetahui pekerjaan apa yang akan dilakukan besok pagi, walaupun sudah diagendakan, direncanakan besok pagi mau melakukan apa pekerjaan, dan tahunya apa? Justru yang diagendakan apa tidak jadi dilakukan, malah pekerjaan yang tidak diagendakan dilakukan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia dimatikan oleh Allah. Tidak ada yang tahu. Lahir di Tegal belum tentu matinya di Tegal. Lahir di rumahnya dokter belum tentu apa, di rumahnya bidan belum tentu meninggalnya juga di rumahnya bidan. Di bumi mana dia meninggal, dalam keadaan apa dia meninggal, sakit apa yang menyebabkan dia meninggal, tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Bagi seorang mukmin, karena Nabi kita Muhammad SAW sudah mendidik kita dengan pendidikan yang sempurna, mempersiapkan diri walaupun dalam keadaan sehat, apalagi apa, orang mukmin sudah dalam keadaan sakit malah tambah siap.
siap, malah tambah siap. Ista'iddu lil mauti qabla maji'i. Hendaknya kita mempersiapkan kematian sebelum datangnya kematian. Dengan apa kita persiapkan? Dengan melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan. Kewajiban yang pertama dalam Islam adalah menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Tsumma antum tantarun, kemudian kalian masih meragukan. Ikhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian surah Al-A'raf ayat 11. Surah Al-A'raf ayat 11. Allah juga memberitahu kepada kita melalui firman-Nya, "Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum." Dan sungguh kami telah menciptakan kalian, kemudian kami membentuk kalian. Kami yang telah menciptakan kalian dan kami yang membentuk rupa-rupa kalian. Dan Allah menciptakan kita dengan berbagai macam berbagai macam rupa, itu tidak ada yang sama. Walaupun kembar siam atau kembar yang tidak siam, mirip tapi beda. Ada kembar perempuan dua-duanya persis mirip, pasti Allah memberi tanda supaya nanti suaminya tidak salah. Tidak salah, pasti ada tanda. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Agung. Jadi tidak ada yang sama persis. Seorang anak laki-laki ada kemiripan dengan ayahnya. Orang tua punya anak laki-laki 10, tidak ada yang sama. Ada yang mirip ibunya, ada yang mirip bapak. Ada yang mirip tetangga. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Ikhwati billah, azani Allah wa iyyakum. Jadi kalau kita berpikir tentang keagungan Allah dalam hal penciptaan, kita berpikir tentang penciptaan diri kita. Diciptakan oleh Allah, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang putih, ada yang sawo mateng, ada yang hitam. Tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Allah Maha Agung, Allah Maha Kuasa. Oleh karenanya di dalam ayatnya yang lain, wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum, dan pada diri kalian. Afala tubsirun, apakah kalian tidak bisa melihat? Dalam penciptaan diri kita terdapat keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk memperhatikan diri kita, melihat bagaimana Allah menciptakan diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Para ikhwah azani Allah wa iyyakum, satu yang kita angkat pada malam hari ini di antara 3 pokok masalah yang sangat penting yang wajib kita pelajari. Yang pertama adalah kita harus mengerti, kita harus memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, dan yang akan mematikan kita, yang memberi rizki kepada kita dengan kadar yang Allah telah mengukurnya. Mudah-mudahan pengetahuan kita tentang Allah adalah pencipta kita tidak hanya sebagai wawasan keilmuan, tapi kita tidak lanjuti dengan keimanan yang kuat di dalam hati. Setelah kita mengetahui Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita, Allah yang mengatur semua urusan kita, kita mentaati yang Allah perintahkan, melaksanakan yang Allah perintahkan, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan meninggalkan yang Allah larang. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Kami kembalikan kepada
memandu acara. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan kajian akidah Islamiyah di pertemuan